Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di dalam program MDT pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Kau beranugerah hari ini memberikan kami hari yang baru. Kesempatan yang indah bagi kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Juga setiap kami yang bersama-sama akan merenungkan firman ini, sungguh Tuhan berkati, sehingga dengan demikian firman-Mu juga dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema MDT pada pagi hari ini saya berikan judul 3 bekal. Nah, seperti kita ketahui bahwa surat 1 Tesalonika ini ditulis di dalam pelayanan Paulus dan Silas yang sangat singkat di Tesalonika, yaitu sepanjang 3 hari Sabat. Ya, lamanya mereka memberitakan Injil di sana. Lalu kemudian mereka harus diusir keluar dari Tesalonika setelah karena kedapatan banyak orang di sana kemudian mendengarkan berita Injil dan bahkan menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu mereka harus diusir keluar dari Tesalonika. Nah, orang-orang Kristen sejati yang menjadi pengikut Kristus yang juga sudah tergabung di dalam jemaat yang dirintis oleh Paulus ini juga kemudian mengalami penganiayaan karena mereka dianggap pengkhianat karena tidak lagi menyembah dewa mereka yang berada di kuil seperti kebiasaan yang mereka kerap lakukan sebelum mereka mengenal Kristus. Dan jemaat ini setelah mereka bertobat tidak hanya berbalik dari penyembahan berhala, mereka berbalik kepada penyembahan kepada Allah yang hidup. Dan bahkan tidak hanya menyembah Allah, tetapi juga bagaimana mereka memberi diri untuk melayani. Nah, lalu dalam kondisi seperti inilah kemudian iman mereka dianiaya. Di tengah-tengah segala penindasan penganiayaan terhadap iman mereka dan adanya kematian martir dari beberapa orang yang kemudian harus mati mendahului mereka, Paulus kemudian mengirimkan surat untuk menguatkan mereka, gitu ya. Dalam suratnya Paulus memberikan nasihat, lalu kemudian memberikan berbagai macam hal yang menguatkan. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat ada 3 nasihat yang Paulus sampaikan di dalam suratnya untuk menguatkan jemaat-jemaat di dalam penderitaan karena iman mereka. Nah, 3 nasihat ini saya berikan satu istilah yaitu 3 bekal. Nah, bekal yang pertama yang Paulus berikan adalah bersukacitalah senantiasa. Nah, kalimat bersukacitalah senantiasa ini di dalam terjemahan lain dikatakan teruslah bersukacita. Ini merupakan suatu nasihat untuk bersukacita yang didasarkan pada hubungan kita dengan Kristus dan hubungan perjanjian kita dengan orang-orang Kristen lainnya. Jadi, kenapa kita bisa bersukacita di dalam keadaan yang mungkin tidak ideal? Dasar sukacita kita adalah karena hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama orang percaya, dan bukan pada keadaan. Mungkin kalau sukacita kita bergantung pada keadaan, bisa jadi ketika keadaan mulai melemahkan kita, keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tentu saja kita berat untuk sukacita. Tentu saja sulit kita untuk sukacita. Tetapi nasihat Paulus di dalam hal ini bagaimana di tengah-tengah segala penderitaan atau tekanan hidup yang jemaat Tesalonika hadapi, biarlah mereka memiliki sukacita yang sejati di dalam diri mereka, yang didasarkan pada hubungan mereka dengan Kristus dan hubungan perjanjian mereka dengan sesama.
Nah, sebab hal ini sama halnya dengan sebuah sukacita orang Kristen yang harusnya beda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita orang Kristen adalah karena diberi janji oleh Tuhan, yaitu adanya pengharapan, adanya kepastian, kan, jaminan kehidupan yang kekal, kepastian penyertaan Tuhan, kepastian keselamatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, sukacita kita tidak bergantung pada materi. Dan mungkin kita juga kerap kehilangan sukacita ketika kita mendapati keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. Tetapi biarlah kepastian jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus ini menjadi kekuatan kita untuk kita terus memiliki sukacita di dalam diri kita. Lalu bekal yang kedua yang Paulus berikan adalah nasihat untuk tetap berdoa, atau di dalam istilah lain, berdoalah dengan tekun. Nah, doa adalah kekuatan untuk kita menghadapi banyak. Sebab itu, semakin kita bertekun dalam doa, semakin bertambah kekuatan kita. Maka di tengah-tengah situasi orang-orang jemaat Tesalonika yang di dalam penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami, mereka tetap bisa kuat di dalam menjalaninya karena hidup mereka tetap menjalankan doa yang tidak putus-putusnya. Ya, demikian yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat yang ada di sana. Kamu ingin bertambah kekuatanmu di dalam menjalani banyak hal dalam hidupmu, oleh sebab itu bertekunlah dalam doa. Sebab semakin kita bertekun dalam doa, semakin bertambah kekuatan kita. Nah, jika kita memiliki ketekunan dalam doa, maka hidup kita bisa bersukacita karena kita sudah di dalam Kristus. Dengan berdoa, maka kita bisa memperoleh sukacita dan hati yang terus bersyukur. Demikian ibaratnya seperti sebuah sandwich yang diberikan kepada kita ya. Sebuah sandwich itu lapisan atasnya sukacita, lalu lapisan bawahnya itu bersyukur, dan doa itu merupakan dagingnya yang paling esensi di dalam kehidupan kita. Maka doa harusnya menjadi sesuatu yang memang terus kita lakukan dengan tekun, menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Sebab di dalam berdoa, kita memperoleh kekuatan yang berasal dari itu. Lalu bekal yang ketiga, yaitu bagaimana kita bersyukur dalam segala keadaan. Nah, ada beberapa terjemahan dari kata bersyukurlah senantiasa ini. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan atau segala situasi, sebab itu yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Nah, mengapa orang cenderung sulit untuk mengucap syukur? Bisa jadi karena kekhawatiran dalam kehidupannya, atau bisa juga karena ada iri hati yang ada di dalam hati kita. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana? Apakah banyak masalah membuat kita cenderung lupa bersyukur? Atau sekalipun banyak masalah, tapi tetap bisa bersyukur. Bersyukur senantiasa dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tentu tidak mudah ya, tetapi kita bisa diberikan kemampuan untuk bisa terus bersyukur karena itu tadi kaitannya kita memiliki ketekunan di dalam berdoa. Dengan berdoa membuat hati kita bersukacita, dengan berdoa membuat kita bisa bersyukur, menolong kita bagaimana terus bersyukur dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita bisa bersyukur selain kita berdoa? Yaitu kita bisa belajar menghitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan tidak menghitung apa yang belum kita dapatkan. Ibaratnya sebuah donat. Kalau kita makan donat, kita tentu tidak memperhatikan kenapa donat itu tengahnya bolong. Aku kepengen makan yang ada di tengah-tengah itu, yang bolong itu. Tentu saja tidak. Tetapi kita mau makan yang ada di pinggirannya gitu ya, pinggiran donat itu. Nah, begitu juga dengan rasa syukur kita.
Kita tidak fokus kepada apa yang tidak bisa kita makan, tetapi kita fokus pada apa yang bisa kita makan, apa yang ada di sekeliling kita. Sebab itu yang menolong kita untuk melatih diri kita untuk memiliki rasa syukur dalam hidup kita. Kita juga bisa melatih diri kita untuk dalam satu hari kita bisa mungkin ada 10 hal yang bisa kita syukuri setiap harinya. Ketika kita bangun tidur, mungkin kita terus bisa melatih diri apa yang bisa aku syukuri di dalam hari-hari yang lalu. Atau mungkin ketika malam hari tiba, apa yang aku bisa syukuri dalam satu hari ini, apa saja yang bisa aku dapatkan, apa yang sudah berhasil aku perjuangkan dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, inilah 3 bekal yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika di tengah-tengah kehidupan penderitaan mereka. Nah, 3 bekal ini jugalah yang bisa menolong kita bagaimana menjalani kehidupan kita yang tidak mudah. Masing-masing orang punya pergumulan. Bahkan ada juga di antara kita mungkin dalam keadaan yang sangat sulit. Masalah yang datang terus bertubi-tubi hadir dalam hidup kita. Biarlah 3 bekal ini yang terus menolong kita bagaimana menjalani kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa berdoa. Dan kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena inilah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Kau memberkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, yang menolong kami bagaimana kami menjalani kehidupan kami, yang terkadang mungkin ada permasalahan demi permasalahan yang bertubi-tubi, silih berganti datang dalam kehidupan kami. Terkadang mungkin tidak kami sadari melemahkan iman kami. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya firman ini boleh menguatkan kami. Bagaimana di tengah-tengah segala penderitaan, segala kesulitan yang kami masih alami sampai dengan hari ini, kami belajar untuk tetap bisa bersyukur. Kami belajar untuk memiliki ketekunan di dalam berdoa. Kami juga belajar bagaimana kami terus bisa bersuka cita di dalam. Karena 3 hal itu yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan kita, kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini juga yang terus menolong kami, bagaimana kami terus semakin kuat di dalam Tuhan. Pada hari ini pun, hamba-Mu juga berdoa, ingat untuk saudara-saudari seiman kami yang berulang tahun, mendoakan untuk Ibu Megawati dan Ibu Christine. Kiranya Tuhan juga yang terus beranugerah dalam kehidupan mereka, memberikan mereka panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Biar mereka juga memiliki gaya hidup yang terus bersukacita, terus bertekun dalam doa, dan terus bersyukur dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian, kehidupan mereka pun juga boleh terus makin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi banyak. Terima kasih ya Bapak. Teruslah hadir di dalam kehidupan kami, menyertai di dalam seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.